Halo para ayah dan bunda, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya stimulasi janin sejak dalam kandungan, yaitu upaya yang dilakukan untuk mendukung tumbuh dan kembang anak ketika telah lahir nanti. Stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Stimulasi ini adalah rangsangan yang dilakukan mulai dari sejak janin dalam kandungan. Dilakukan boleh setiap hari untuk merangsang sistem indera, pendengaran, penglihatan, peraba, pencium, dan pengecap. Stimulasi dapat dimulai sejak calon bayi berwujud janin, sebab janin bukan merupakan makhluk yang pasif. Di dalam kandungan, janin sudah dapat bernafas, menendang, menggeliat, bergerak, menelan, menghisap jempol, dan lainnya. Apa yang dimaksud dengan stimulasi pada janin? Stimulasi janin merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam bentuk rangsangan pada janin dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar pada janin sehingga pada saat lahir dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pentingnya melakukan stimulasi dini sejak janin dalam kandungan bertujuan untuk merangsang perkembangan otak. Sel otak telah terbentuk di 2 trimester awal kehidupan. Pada akhir trimester kedua, yaitu saat usia kehamilan memasuki akhir minggu ke-26, bayi memiliki sekitar 150 miliar sel otak. Pada usia kehamilan 23-26 minggu, janin sudah bisa membuka matanya bunda. Oleh sebab itu, bunda bisa memberikan stimulasi cahaya kepada si kecil. Arahkan senter yang menyala ke perut bunda sambil menggerak-gerakkan ke kiri dan ke kanan, atas atau bawah. Janin akan bereaksi dengan cahaya senter tersebut. Mengapa stimulasi penting bagi janin? Karena stimulasi janin akan membantu perkembangan neuron atau sel-sel saraf hingga ke otak yang pada akhirnya akan meningkatkan kecerdasannya. Stimulasi tumbuh kembang janin penting dilakukan untuk mendukung kecerdasan si kecil. Jadi, bunda memang tak perlu menunggu si kecil lahir untuk memberikan stimulasi yang merangsang tumbuh kembangnya. Bunda dan ayah bisa melakukan sejak ia masih berada dalam kandungan. Stimulasi tumbuh kembang janin sendiri dapat dilakukan berdasarkan jenis indera. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan bunda dan ayah untuk merangsang pertumbuhan si kecil yang belum lahir berdasarkan panca indera janin. Yaitu 1. Cara stimulasi indera penglihatan janin. Proses stimulasi indera penglihatan janin ternyata tidak sulit loh bunda. Bunda bisa melakukannya dengan mengandalkan cahaya alami maupun cahaya buatan. Luangkan waktu setiap hari untuk berjemur sebentar, kira-kira antara jam 7 hingga jam 8 pagi. Cahaya matahari pagi bukan hanya mendukung pembentukan vitamin D dan menyehatkan kulit, namun juga dapat membuat si kecil lebih peka terhadap cahaya. Sedangkan untuk stimulasi dengan cahaya buatan, bunda dapat memanfaatkan senter. Bermainlah dengan si kecil menggunakan senter yang diarahkan ke perut bunda. Jangan lupa ya bun, kalau stimulasi tumbuh kembang didukung juga dengan asupan makanan bergizi dengan porsi seimbang. Bunda tak boleh malas menyantap makanan yang kaya vitamin A demi memenuhi kebutuhan gizi si kecil. Lanjut, cara yang kedua yaitu cara stimulasi indera pendengaran janin. Sejak usia kehamilan bunda mencapai 28 minggu, ternyata si kecil sudah bisa mendengarkan atau memberi respon terhadap suara dari luar rahim. Jadi, bunda dan ayah dapat melakukan stimulasi indera pendengaran janin menjelang trimester ketiga. Ajaklah si kecil mendengarkan alunan musik lembut yang menenangkan, sebab alunan musik lembut juga akan bermanfaat menjaga keteraturan detak jantung janin. Selain menggunakan musik berirama lembut, bunda juga dapat melakukan cara lain seperti memanggil-manggil nama si kecil atau membaca dongeng setiap hari. Cara-cara sederhana ini akan membuat indera pendengaran janin berkembang maksimal. Kemudian cara yang ketiga yaitu cara stimulasi indera peraba janin. Indera peraba si kecil juga harus distimulasi sejak masih dalam kandungan. Bunda, caranya ternyata sangat praktis. Bunda dan ayah hanya perlu mengelus-elus perut secara teratur.
janin yang usianya memasuki trimester ketiga juga bisa diajak melakukan permainan sederhana. Sentuhlah salah satu bagian perut bunda dengan ujung jari. Biasanya si kecil akan merespon dengan gerakan tangan atau tendangan di sekitar bagian perut tersebut. Gerakan janin yang aktif menunjukkan bahwa janin tersebut sehat dan reaktif terhadap rangsangan berupa rabaan atau sentuhan. 4. Cara stimulasi indera penciuman janin. Perkembangan indera penciuman janin mulai memasuki fase puncak pada usia kehamilan 28 minggu. Pada usia tersebut, si kecil dapat mengidentifikasi aroma makanan yang bunda santap melalui cairan ketuban. Bunda disarankan mengkonsumsi aneka jenis makanan bergizi dengan porsi seimbang. Dengan begitu, si kecil dapat belajar mengidentifikasi berbagai aroma sejak masih berada di kandungan. Nantinya, si kecil akan mulai mengembangkan indera penciuman secara sesaat setelah lahir. Yang kelima, cara stimulasi indera perasa janin. Tahukah bunda bahwa janin mulai belajar mengenali rasa sejak usia kehamilan 3 bulan? Memasuki trimester kedua, si kecil rupanya sudah mampu membedakan rasa manis, asin, asam, dan pahit. Variasi pola makan bunda adalah cara stimulasi tumbuh kembang janin terbaik untuk memaksimalkan kemampuan indera perasa. Jadi, bunda tak perlu ragu sesekali mau menyantap makanan pedas atau gurih asalkan porsinya tidak berlebihan. Hal ini karena aneka jenis makanan yang bunda nikmati akan menjadi stimulasi penting yang membuat indera perasa si kecil berkembang. Keenam, cara stimulasi perkembangan otak janin. Proses stimulasi kelima indera si kecil tak akan berlangsung mulus jika tidak didukung stimulasi perkembangan otak. Untuk merangsang perkembangan otak si kecil sejak dalam kandungan, lakukan beberapa cara sederhana ini secara rutin sampai menjelang waktu kelahiran si kecil, yaitu A. Mengajak si kecil di kandungan berbicara setiap hari. Bunda dan ayah juga dapat menggunakan bahasa asing sebagai bentuk stimulasi terhadap indera pendengar dan kemampuan berbahasa si kecil. Yang B. Melakukan olahraga ringan secara teratur. Bunda yang kondisi kehamilannya sehat bisa memilih jenis olahraga ringan seperti jalan kaki, berenang, yoga, atau senam hamil. Hormon endorfin yang disekresikan tubuh pasca berolahraga ternyata bermanfaat bagi pertumbuhan otak si kecil di kandungan. C. Konsumsi makanan bergizi setiap hari. Asupan karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin, dan mineral harus seimbang. Dengan begitu, stimulasi tumbuh kembang janin akan lebih mudah dilakukan karena si kecil tidak kekurangan asupan gizi. Cara stimulasi tumbuh kembang janin ternyata mudah dilakukan, bukan bunda? Yuk, lakukan langkah-langkah sederhana tersebut agar proses perkembangan janin bisa berjalan optimal dan si kecil dapat tumbuh cerdas sejak dalam kandungan. Demikian penjelasan singkat pentingnya stimulasi janin sejak dalam kandungan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ayah dan bunda. Terima kasih.